Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Iya, Bu Indah. Ada apa ya? Begini Bu Luki, saya pengen sharing ini terkait permasalahan yang saya alami di sekolahan. Oh, iya, iya. Gini, apa ya? Gini, ini terkait dengan rekan-rekan guru. Saya itu kok merasa untuk pelaksanaan kurikulum merdeka yang kita lakukan di sekolah itu belum bisa maksimal karena, bapak ibu gurunya itu kayak belum ada motivasi. Jadi motivasinya itu, eee, kurang seperti itu. Maksud eee, saya sudah berusaha mengajak sebenarnya, maksudnya tapi kok gimana ya, masih cuma ada satu 2 seperti itu yang mungkin, eee, sudah termotivasi, yang lain itu belum, seperti itu. Oh ya, jadi kali ini kita mau ngobrol tentang itu ya, tentang apa tadi? Ibu tadi motivasi Iya, temannya kurang ya. Kemudian iya, padahal sudah motivasi mengajak, bapak ibu guru yang ya, sudah mengajak tapi kurang. betul. Jadi situasinya seperti itu ya. Eh, Nggih, yang sebenarnya kalau menurut jenengan yang iya, mempengaruhi hal itu ya, apa ya? eee, sepertinya mereka itu masih terpacu di kurikulum, eee K13 yang lama, maksudnya kan memang kurikulum merdeka kan baru dilaksanakan di kelas 10, yang kelas 11 dan 12 kan belum. Jadi, kayak beda, masih kalau kurikulum K13 itu kan masih cenderung kaku ya menurut saya, maksudnya kalau yang Kurmer itu kan harusnya ndak seperti itu. Kadang-kadang mereka itu masih berpikiran, "Wah, pokoknya saya ngajar, kewajiban saya ngajar seperti ini," dan tidak maksudnya tidak memikirkan anak seperti itu. Gimana ya, teman-teman yang sudah termotivasi itu juga sudah berusaha mengajak, tapi masih ada sebagian yang seperti itu. Oh, begitu. Jadi sebenarnya situasi bagaimana yang Bu Indah inginkan ya untuk saat ini? Nah, kalau saya berharap sih, semua guru itu bisa ini, bisa apa nggih, mengajar itu dengan anak itu, apa ya, intinya kita berpihak ke murid, maksudnya kan masih sering ada hukuman ke anak, masih sering pembelajarannya itu terlalu sepaneng di kelas, seperti itu. Pengennya ya termotivasi untuk bagaimana caranya agar anak-anak didik di sekolah kita itu, belajar dengan senang, dengan bahagia, tidak tertekan dengan aturan, seperti itu harapan saya. Hmm, jadi seperti itu ya. Jadi karena kurangnya motivasi, masih masih terpacu ke K13 ya. Jadi Betul. memperlakukan anak pun kayaknya juga belum Iya, itu ya. Ya. Eh, ya kalau menurut Bu Indah sendiri, sebenarnya apa yang membuat apa yang bisa dilakukan untuk membuat itu terwujud seperti itu? Kira-kira untuk Bu Indah gimana? Biar teman-teman termotivasi itu kalau seperti menurut apa? saya itu heeh, kira-kira menurut saya itu ini Bu, saya akan berusaha memberi sebenarnya selama ini saya juga sudah memberi contoh, terkadang anak itu tidak pembelajaran itu tidak selalu di dalam kelas. Saya sering mengajak anak-anak di luar kelas, mungkin di gazebo atau mungkin di taman, seperti itu. Agar gimana ya, menciptakan suasana yang nyaman dan senang untuk anak-anak. Itu kan sebenarnya itu saya berusaha apa nggih, memberikan saya kan tidak ini nggih, tidak apa, kalau dengan omongan kan terkadang, ada yang mau nerima, Oh ada iya, yang enggak, seperti itu. iya. Jadi saya itu berusaha ini, memberi contoh lah, seperti itu. Dan itu, dengan tim maksudnya tim teman-teman yang sudah mau ini, maksudnya udah mau termotivasi. Dengan Oh teman-teman iya. seperti itu kita berkolaborasi sebenarnya untuk menunjukkan ke teman-teman yang lain bahwa pembelajaran itu, bisa menyenangkan gitu. Jadi
anak-anak tidak akan banyak yang membolos, anak-anak tidak akan, banyak yang takut ketika jam pembelajaran, seperti itu. Harapannya ke depan seperti itu, dan Iya. itu yang sudah saya lakukan. Ya, sebenarnya sudah baik ya kalau Bu Indah sudah melakukan seperti itu. Nah, kalau dalam waktu dekat ini misalkan, itu adakah rencana yang ingin dilakukan untuk menambah motivasi mereka selain memberi contoh misalkan apa gitu? Oh ya, ini kemarin saya dengan beberapa teman, yang apa nggih, punya rencana itu kita pengen mengadakan sharing lah. Sharing mungkin, tidak harus formal nggih, nanti mungkin ketika atau mungkin bisa juga formal ketika rapat evaluasi akhir bulan. Nanti, apa nggih, kasih pengalaman lah, maksudnya pengalaman dari kita bagaimana, dan itu sudah terbukti dengan penerapan seperti itu, anak-anak itu sudah tertib masuknya dan anak-anak itu belajar dengan tidak terpaksa. Nah, itu, mungkin akan saya lakukan seperti itu, Bu, nanti sama teman-teman akan kita motivasilah bersama, mungkin ketika di rapat evaluasi akhir bulan atau mungkin ketika kita kumpul-kumpul di ruang guru atau apa, mungkin, rencananya seperti itu. Oh ya, terus selain itu apa lagi? Misalkan, ada lagi nggak? Itu berarti seperti Apa seperti pengimbasan seperti itu ya, berarti ya. Eh, ya, sebenarnya itu sudah berulang-ulang, cuma sepertinya memang belum ada kesadaran lah. Tapi alhamdulillah satu 2 sudah mulai ada seperti itu. Cuma, memang karena mungkin masih mengajar di kelas 11 dan kelas 12, jadi masih, kebawa dengan suasana seperti itu. Cuma kalau yang guru mengajar di kelas 10 saja, itu sepertinya sudah bisa terfokus. ya, Sebenarnya seperti itu. Jadi memang harus toh sebenarnya pembelajaran seperti ini dilakukan di kelas 11, 12 yang kurikulum K13 pun sebenarnya kan bisa, ya, tidak harus di kurikulum sudah, Merdeka ya, ya, menurut iya, saya nggih, Bu, ya. iya, Heeh, biar maksudnya biar pembelajaran di kelasnya itu menyenangkan, iya. seperti itu. Berarti sebenarnya kalau di pembelajaran itu kriterianya untuk K13 sama kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya hampir sama gitu Bu ya, itu berarti ya. Eh, terus selain itu ya, kan pengibasan sudah memberi contoh juga sudah jenengan lakukan nggih? Berarti untuk pengibasannya. Sudah, Hmm. iya, Kemudian sudah kita lakukan. ya. Kalau ini ya, menurut jenengan biar semuanya lancar itu, siapa aja sebenarnya yang bisa memberi bantuan atau bagaimana itu? Kan tidak bisa ya kalau jenengan sendiri, mungkin eee, kalau timnya itu Kemarin kita iya, betul. Kita memang ada beberapa nggih, betul, ada beberapa tim. Mungkin kemarin kita sudah, komunikasikan dengan, eee, bagian kurikulum, mungkin bisa membantu untuk memberi motivasi ke teman-teman, agar ini ya, tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, tidak terpacu pada aturan, terus hukuman, seperti itu kan. Jadi anak-anak didik nanti, akan bisa bahagialah intinya belajar dengan senang dan tidak akan ada lagi siswa yang membolos, seperti itu. Mungkin kita akan merangkul dari Wakakurikulum, mungkin dari kaprodinya masing-masing atau mungkin wali kelas. Cuma ya itu tadi, kalau wali kelas atau kurikulumnya kalau kurikulum insya Allah bisa nggih, cuma untuk wali kelas itu terkadang juga belum termotivasi. Jadi gimana ya, masih masih inilah, masih butuh, dukungan, oh iya, seperti itu. iya. Kira-kira biar lancar itu bagaimana ya kalau menurut Bu Indah sendiri? Wali kelasnya harus bagaimana Ya, atau mungkin? kalau nggih, iya, wali kelasnya mungkin mungkin memang harus ada pendekatan nggih, maksudnya wali kelas, mungkin bisa
pendekatan ke anak juga mungkin ya, tidak ini, mungkin, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman itu, mungkin, misalkan, agar menanyakan ke siswa lah, gimana toh pembelajaran yang diinginkan, mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau ada pendapat dari siswa kan, insya Allah mungkin nggih, mungkin gurunya juga akan bisa terpikir, "Oh iya, berarti seperti ini, saya harus seperti ini," seperti itu mungkin. Itu masih wacana saya dan angan-angan saya yang akan saya lakukan. Cuma, eee, untuk itu memang belum saya laksanakan untuk sekarang, masih rencana lah. Oh, iya. Semoga saja bisa membantu, mungkin itu. Iya, jadi sebenarnya sudah ada beberapa alternatif ya, ya melalui pembicaraan ini kan sudah saya kalau menangkapnya jenengan sudah apa itu menemukan beberapa alternatif ya untuk apa itu namanya menumbuhkan motivasi teman-teman itu ya, sudah Iya. mengajak. Kemudian kalau setelah ini ya, setelah pembicaraan ini mungkin ke depannya apa yang akan Anda lakukan lagi? Untuk itu, mewujudkan itu, mungkin dalam waktu dekat dulu Mmm. atau gimana? Ya, kalau dalam waktu dekat ya itu tadi, Bu, mungkin ya dalam evaluasi akhir bulan tadi, nanti kita, Ya, akan menyelipkan lah, memberi motivasi mungkin, dari pengarahan dari Bapak atau Ibu kepala sekolah juga, oh ya, bisa membantu, mungkin dari kurikulumnya, dari kesiswaannya, insya Allah kalau kesiswaan kurikulum sama kepala sekolah kan secara otomatis insya Allah membantu, cuma untuk memberi, pemahaman-lah kepada teman-teman guru itu dan untuk, sementara mungkin yang waktu dekat itu, nanti setelah itu baru mungkin kita akan komunikasikan dengan, wali kelas untuk komunikasi dengan anak, mungkin seperti itu. iya, jadi Anda juga perlu itu ya, perlu menghubungi yang tadi ya, yang terkait ya, yaitu waka, wali Iya, kelas dan itu. nggih, Itu kalau menurut betul. jenengan, bagaimana ya, bagaimana bagaimana Bu Indah itu bisa memastikan kalau ini akan berjalan lancar itu gimana? Ya dengan itu tadi, kita kerjasama tadi menurut Iya, saya, jadi, ada komitmen lah, intinya komitmen untuk apa nggih, kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa menciptakan suasana yang kita inginkan tadi, seperti itu mungkin. iya, Tapi ya dengan, evaluasi juga, dalam artian saya kan juga belum tentu selalu betul seperti itu. Jadi kan memang mungkin kalau terkadang ini ya memang harus diingatkan, namanya iya, kan juga manusia nggih, Bu, nggih. iya, iya. Mungkin itu. Jadi jadi jenengan juga perlu dukungan-dukungan dari teman-teman itu ya, dari tim ya mungkin ya? Ya, Betul, iya, nggih. Terutama dari tim pihak sekolah dulu, seperti itu. iya. Jadi dari pembicaraan kita ini ya, apa yang dapat Anda simpulkan tadi? Sepertinya kan jenengan sudah, apa itu, sudah ada alternatif atau seperti apa ya, kalau menurut jenengan tadi? Iya. Intinya kalau menurut saya itu tadi, perlu kerjasama dengan tim tadi. Iya, Yang pertama itu dan mungkin memang harus ada omongan dari hati ke hati lah, dalam artian mungkin itu, iya, pendekatannya yang akan saya lakukan itu dekat. Ya dengan komitmen tadi kita, berkolaborasi untuk menciptakan suasana yang kita lakukan yang, kita harapkan, seperti itu. oh iya. Jadi dari pembicaraan kita ini apa yang Anda peroleh ya? Apa yang sudah Anda peroleh? Ya intinya saya, dengan adanya sharing ini saya, lebih lebih bersemangat lagi lah. Intinya saya sudah merasa mendapat dukungan juga dari panjenengan, mungkin seperti itu dan nanti ke depannya, insya Allah yakinlah bisa, mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Oh iya, nanti saling membantu mawon nggih, juga disampaikan nanti ke tim-tim yang Ya, lain, ke teman yang siap. lain. Oh Nggih. iya.
Oh ya? lain demi Sudah ya kebaikan Ibu? bersama. Ya. Oke. Berarti sudah ya, sudah plong Oke, ya berarti terima ya? kasih. Nah, alhamdulillah sudah ada, solusi, sudah ada pemecahan dan, insya Allah siap melaksanakan. Oh ya, ya. Ya, semangat ya Bu Oke, Indah ya. terima kasih. Ya, ya, Sama-sama, assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke. Ya, assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Luki. Oh iya Bu Indah. Monggo silahkan, ada yang bisa dibantu? Oh iya Bu Indah, ini saya mau itu ya, mau membicarakan sesuatu. Jadi di kelas itu saya itu kok merasa itu anak-anak kayak kurang apa ya? Kurang kurang fokus dalam pembelajaran saya seperti itu atau kurang apa ya? Kayak kayak anu apa itu bermain sendiri atau gitu loh Bu. Gitu. Oh iya, Sebenarnya nggih. Eee, iya iya iya. Oh berarti gini, menurut Bu Luki, kenapa kok anak-anak itu kurang fokus? Maksudnya, bisa dilihat ketika seperti apa anak-anak itu kok kurang fokus? Sebenarnya ini yang saya ajar kan anak IPS ya. Kalau dari segi penyaringan itu kan anak IPS itu kayak bagaimana ya? Ya untuk nilainya atau gimana kan lebih di bawahnya anak IPA ya. Jadi saya kalau di kelas itu ya ngajar saya kadang-kadang itu cuman materi, kemudian langsung saya kasih latihan-latihan ya. Harapan saya sebenarnya biar mereka lebih langsung mengetahui gitu, Bu. Soalnya kalau anak IPA kan saya kasih Oh iya, contoh nggih, dulu, apa dulu kan langsung nyambung. mhm, Kalau anak IPS itu kayaknya ya betul, materi iya, dulu atau gimana, tapi ya itu tadi, kayak mereka malah kurang fokus atau apa saya kurang menarik ya, Bu, ya, kalau mengajar iya, ya? mhm. Oh gitu. Selain tujuannya tadi selain itu maksudnya, agar anak fokus itu apa ada tujuan lain? Maksudnya agar mungkin anaknya bisa berprestasi, seperti itu. Iya. Mungkin ada tujuan lain kah? Iya, sebenarnya itu kalau anak fokus kan otomatis nanti, mmm, untuk ulangannya, untuk apa itu, hasilnya ya, hasil belajarnya kan bisa bagus. Terus, dia juga apa itu, lebih menarik, lebih senang dengan pembelajaran saya, seperti Oh itu. gitu. Jadi Kalau boleh tahu niki, ini kalau boleh tahu ya Bu Luki, kalau ya, boleh tahu, eee sistem pembelajaran yang Bu Luki lakukan di kelas itu bagaimana nggih? Ini mata pelajaran matematika nggih? iya iya, Ya, eee, saya itu selama maksudnya untuk kode heeh, iya. gimana? Saya sebenarnya kan kadang-kadang sudah share apa itu dulu saya pernah membuat video, kemudian saya share seperti itu Mmm, ya. Tapi kadang-kadang itu anak-anak malah nggak dianu itu loh, nggak dibuka, terus nggak disimak. Kemudian waktu saya sudah ngajar, jadi kan saya oh ya video saya kemarin kan sudah ada yang di video kemarin itu gimana atau gimana? Saya tanya apa gitu belum belum, Bu, rata-rata malah belum buka, itu kalau untuk anak IPS ya. mhm. Kemudian Oh gitu. akhirnya akhirnya saya kayak mengulangi lagi, tapi kalau mengulangi lagi kalau dikasih yang, gimana ya, kadang-kadang itu malah, apa ya, kalau materi aja itu ya kan kadang biar biar enak kan akhirnya saya ngajarnya, ya udah wes materi aja, terus kemudian langsung latihan soal, malah Malah Oh ada gitu. yang tidur, Nah ada yang apa gitu. heeh. Nah, ketika itu tadi kan dikasih video tidak dibuka, terus akhirnya udah materi seperti itu nggih. Nah, setelah diterapkan seperti itu, terus, perubahan di anaknya seperti apa, Bu? Apakah bisa ada perubahan positif atau tidak? Akhirnya malah malah kayak males, "Alah ini cuman materi," cuman akhirnya mereka
apa ya, kasarnya kayak jagakno gitu loh. Jadi cuman, alah ini Oh materi gitu ya. nyatet gitu aja. Jadi apa Oh apa saya gitu. kurang inovatif ya Bu kayaknya dalam mengajarnya. Kok kayaknya anak-anak seperti itu ke Oh saya. gitu ya. Hmm. Lah, menurut jenengan kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu, ke depannya apa yang akan Buluki lakukan untuk mencari solusi? Begini atau begini ya, Bu, jadi apa saya membuat media gitu ya, jadi biar inovatif, tapi nggak langsung saya share ke anak-anak. Jadi saya kayak media itu membantu saya ngajar di kelas gitu aja ya, Bu, kayaknya. Kalau di-share ke anak-anak itu Wah, kan kemarin sebenarnya saya terapkan waktu daring ya. Jadi terus saya terapkan sekarang akhirnya malah nggak buka, soalnya mereka kayak jaga, no alah habis ini ketemu aja kok gitu. Mungkin seperti itu ya. Berarti berarti saya oh, harus buat media terus buat di kelasnya gitu aja ya, buat membantu aja seperti itu ya berarti. Gimana ya, luar Bu ya? biasa idenya itu, Bu. Terus misalkan itu nanti diterapkan itu terus harapannya Buluki nanti untuk anak-anak itu seperti apa? Ya, jadi anak-anak lebih menarik apa ya, lebih tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi misalkan kayak kemarin itu kayak apa ya, kayak trigonometri. Oh, ternyata selain cuma ngitung sin kostan sama apa itu segitiga-segitiga bisa di ini bisa ke mengatur apa itu menghitung apa itu dengan sudut ya, seperti itulah untuk kegiatan sehari-hari supaya bisa ya Ya, intinya biar mereka lebih tertarik kan kalau kalau menarik kan mereka akan merasa apa ya merasa kayak, "Oh ini, saya memang membutuhkan ini." Jadi merasa senang lah, seperti itu sepertinya. Gimana ya. ya, Bu, ya? Oh begitu ya? Heeh. Mungkin selain solusi itu ada lagi, apa ya, planning ke depannya yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan untuk menciptakan semangat ya, motivasinya anak Hmm. itu tadi, mungkin ada harapan lain atau angan-angan yang, akan Buluki kembangkan untuk anak itu? Kalau harapan Selain tadi membuat media ya, selain membuat media agar anak tertarik, mungkin ada hal atau, apa ya, rencana lain yang akan dilaksanakan? ya mungkin atau saya akan itu aja, Bu, mungkin saya akan berkolaborasi mungkin dengan teman saya yang sama-sama mengajar satu prodi mungkin ya. Kemudian tanya-tanya, "Kok yang bisa menarik di kelasmu apa?" Misalkan di situ biar lebih sharing. Dan kemudian Oh sepertinya iya, saya juga perlu mengubah apa itu, mengubah RPP saya mungkin rencana pembelajaran saya itu biar lebih terkonsep ya, biar nanti waktu ke kelas nggak ngalor ngidul seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. oke. Oh iya, jadi bisa berkolaborasi dengan teman seperti itu nggih? Oke, Ya. mungkin kalau menurut Bu Luki, setelah berkolaborasi itu nanti, eee, harapannya ke anak bisa terwujud, seperti apa nggih? Maksudnya setelah berkolaborasi dengan teman tadi, Jadi harapan dari Bu Luki. ya, saya pinginnya anak-anak itu lebih termotivasi untuk apa ya, mendengarkan untuk pelajaran saya khususnya untuk matematika, terus sehingga kalau dia lebih fokus, lebih termotivasi kan akhirnya lebih fokus untuk pelajaran saya ya. Kalau fokus otomatis nanti eh, untuk ulangan atau hasil hasil apa itu belajarnya mungkin akan meningkat seperti itu. Eh, Oh, iya iya, Iya, terus biar kalau kalau kita ngajarnya enak ya, untuk yang inovatif sudah apa itu, saya pengennya itu waktu pembelajaran saya anak-anak itu akan seneng, akan bahagia gitu loh Bu, nggak merasa tertekan ya, betul, iya, walaupun ini mapel yang heeh, susah sebenarnya, seperti susah. itu. Iya, Matematika itu terkenal mata pelajaran yang, apa ya, menyeramkan ya buat iya. anak ya, mungkin seperti itu. Ya, Tapi soalnya Bu Luki sudah bagus berusaha menciptakan, apa ya, suasana yang menyenangkan buat anak, seperti itu. Jadi, dari beberapa planning tadi adakah yang
apa ya, dari rencana-rencana tadi, adakah yang paling, eee, utama atau menjadi prioritas dari beberapa rencana tadi? Mungkin yang pertama itu, kalau yang dalam waktu dekat itu tadi, Bu, saya mungkin akan mengubah RPP saya dulu, jadi akan saya setelah Mhm. RPP-nya sudah, nanti akan saya sesuaikan dengan media pembelajaran saya, ya sambil tetap, apa itu, Ya, tanya-tanya ke itu temen tadi lah. ya, apa Iya, media yang inovatif tadi iya, ya? iya, jadi Gitu, biar oke. anak-anak lebih seneng Nah gitu. mhm. Betul. Sekarang gini, setelah tahu apa tadi penyebab permasalahan yang dialami oleh Bu Luki tadi dan sudah ada beberapa solusi. Nah, nanti untuk ke depannya ini kira-kira, kalau kita bicara komitmen gitu, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Luki lakukan? Ya, saya akan, kalau dari tadi ya, jadi saya akan memperbaiki cara mengajar saya, bukan hanya yang, apa itu, kan saya mikirnya dulu, yang penting materi tersampaikan lah, seperti itu. Nah, jadi saya akan mengubah Betul. mindset saya agar lebih inovatif, agar anak-anak lebih fokus, lebih, tapi tetap bahagia untuk pembelajaran saya. Jadi biar anak-anak itu senang dengan pembelajaran saya, apa ya namanya itu, Bu, saya ingin ingin berpihak kepada mereka gitu loh, Bu, jadi mereka bisa, Iya, berpihak mmm, kepada murid-murid gitu ya? iya, iya, Bu. Oke, komitmennya luar biasa menurut saya, refleksi ya, Bu, ya, intinya merefleksi diri, seperti itu ya? Iya, Memang sebagai guru kan kita harus sering merefleksi diri agar kedepannya bisa lebih baik, mungkin seperti itu. Nah, ketika sudah, punya komitmen tadi ya, kira-kira, kan namanya juga manusia nggih, kan ada lupa, ada ini. Nah, iya. kira-kira siapa yang akan membantu untuk mengingatkan tentang komitmen tadi, yang telah Bu Luki komitkan tadi? Mungkin Eee, siapa yang kira-kira bantu? iya, ya, saya butuh bantuan itu tadi ya, saya kan nantinya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan saya satu mapel ya khususnya. Ya, saya butuh itu nanti paling enggak biar beliau-beliau yang mengingatkan atau mungkin wakakurikulum saya ya, mungkin saya juga gitu. Atau mungkin jenengan sebagai kepala sekolah, jadi mohon bantuannya ya, Bu, kalau saya agak mungkin Iya lupa iya. seperti itu. Alhamdulillah komitmennya luar biasa dan nanti insya Allah kita saling belajar, saling membantu, saling mengingatkan, untuk kebaikan sekolah kita, seperti itu nggih. Nah, sekarang setelah tahu penyebab masalah dari rencana, solusi, komitmen, dan apa tadi, solusi-solusi yang ada tadi, kira-kira, sekarang perasaannya Bu Luki bagaimana? Ya, saya merasa lebih lebih lega ya, seperti, kemarin itu juga sempat buntu, ini sebenarnya kesalahannya gimana gitu, sekarang lebih, wah sudah tahulah apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Jadi saya sudah tahu Oke nanti ke oke depannya seperti gimana. oke, alhamdulillah berarti, Bu Luki sekarang sudah tahu ya, nanti berarti saya harus seperti ini dan solusinya seperti ini gitu ya. Oke, Iya, luar biasa. iya, alhamdulillah Bu, terima kasih Semangat Bu bantuannya Luki. ya. Oke, ya semangat semoga apa yang kita citakan semua untuk mencerdaskan anak bangsa terwujud seperti itu. Oke, Iya Bu, ya terima sudah nggih? kasih, ya. Ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Sudah? Nanti kalau misalkan saya ada permasalahan lagi, insya Allah saya akan menghubungi Bu Indah kembali ya. Mohon maaf ya, Bu, Nah, direpotkan. nggak apa-apa, kita kan saling evaluasi dan terima kasih juga dengan, adanya Bu Luki sharing tadi juga menambah pengalaman buat saya juga. Oh, berarti seperti ini. Mungkin jadi saya bisa, apa ya, menyelami lah bagaimana, eee, guru-guru di sekolah seperti itu. Oke, terima Iya. kasih Iya, Bu, Bu iya. Luki, saya juga terima kasih. Iya, iya, terima Sama-sama kasih. bekerja sama. Iya, Oke, saya mohon pamit. semangat. Ya, saya mohon pamit ya, Bu. Iya, Assalamualaikum monggo warahmatullahi silahkan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.